Shalom semua warga kerajaan. Kita punya raja yang sangat baik. Dan dia mudah tergerak untuk melihat orang yang punya kebutuhan. Di dalam kerajaan Allah, it's a kingdom of abundance. Bukan kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Kalian kita boleh berpikir seperti itu. Dialah El Shaddai, the double-breasted one. Dan dalam Injil Matius pasal 14 dikatakan, pada waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibuat tontonan oleh Herodias dan yang lain. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, bukan ketakutan. Saya percaya dia minta kekuatan daripada Bapa. Tapi yang terjadi, orang jalan kejar dia. Kenapa? He's the miracle working God. Allah yang membuat mujizat. Yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka mengikuti dia. Begitu pengajaran Yesus luar biasa. Baru-baru saja STT Kingdom Jakarta mengadakan seminar Kingdom Paradigm. Dan itu berlangsung sampai jam 9, setengah 10 malam. Tapi orang tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberikan respons yang baik. Tapi mereka kelaparan, kata Yesus, jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kebutuhannya bukan yang namanya kampung tengah ini, tapi number one, the heart. Yang kedua, the mind. Saudara sering membaca buku Soup for the Soul. Ya saudaraku, jiwa perlu makanan. Semuanya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan dan kebenaran firman. Dan baru tubuh ini. Kalau itu jangan belanja kalau lapar, nanti kalap. Kalau mau beli barang-barang tidak perlu, padahal yang perlu cuma kampung tengah saudara. Kalau itu saudara yang kasih Tuhan, Yesus tahu kebutuhan saudara. Saya tidak tahu kebutuhanmu apa. Ya, ada yang cuma kekurangan, ya, makanan, uang. Dan itu Yesus tidak menganggapnya enteng. Dia berkata pada murid-murid, kepada saudara sebagai warga kerajaan Allah, berilah mereka makan. Dia tidak mau bahwa cuma dia digerakkan oleh compassion. Tapi setiap daripada kita, mari kita minta pada Tuhan lebih dari peduli. Seperti saya katakan minggu yang lalu, more than sympathy, more than empathy, itu compassion. Compassion itu yang menggerakkan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana dia menyeberang Danau Galilea cuma menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan Yesus selalu tergerak tentang kebutuhan saya. Firman Allah mengatakan dia sudah tahu sebelum kita minta. Dan dia berkata, jangan khawatir. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, dipelihara Bapakku yang di sorga. Bahkan burung pipit yang kelima itu yang cuma bonus. Begitu murahnya burung pipit saudaraku. 4 itu cuma 1 duit. Ya, uang paling kecil. Tidak dibiarkan dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi mujizat. Karena apa? Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Yesus mengucap syukur atas roti itu, memecahkannya dan memberikannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya diberkati, tapi juga dipatahkan kesombongannya, keegoannya, baru bisa jadi berkat. Dan di tangan murid-murid, bukan tangan Yesus, terjadi pelipat gandaan. Berkat atas manusia pertama berbuah, kedua berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasai. Dan pelipat gandaan terjadi di tangan saudara dan saya. Tapi kuasanya dimulai daripada Yesus. Saya percaya mereka sudah lelah. Saya sering adakan panitia seminar, conference. Bayangkan kalau 3 hari saudara, 3 hari 3 malam, mereka juga sudah capek. Tapi kasih Tuhan, compassion itu juga datang pada Simon, pada Yohanes, Yakobus dan murid-murid Kristus. Justru kalau ada compassion, orang tanya saya, Pak, apa tanda akan ada mujizat? Ada compassion. And sign and wonder will follow. Amen. Yang kita beritakan Injil Kerajaan tentang rajanya yang murah hati itu. Tuhan memberkati kita semua. Filled with the compassion of God. Amen.
Shalom. Bapak Ibu diberkati hari ini. Saya percaya hari ini kita diberkati. Kemarin kita sudah mengalami begitu banyak kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Kita akan berdoa buat anak-anak Rocky sebelum mereka akan Paskah bersama. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari saudara cepat bangkit berdiri, kita berdoa buat anak-anak kita. Mereka akan merayakan ibadah Paskah, saudaraku ya. Mari arahkan tanganmu. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Biarlah mereka akan mengalami Tuhan dalam ibadah Paskah mereka ini Tuhan. Kiranya urapan yang daripada Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Sekolah mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua mereka masing-masing. Kiranya berikan hikmat kepada mereka dan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk mendidik anak-anak untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati studi mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, yang menyediakan masa depan mereka yang penuh dengan gemilang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami jemaat Tuhan di tempat ini melepaskan berkat buat anak-anak kami dan pengurapan yang daripada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan telah kerjakan untuk bangsa kami Indonesia dan kota kami Jember Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang terus Tuhan anugerahkan buat bangsa dan kota ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan boleh tempatkan setiap umat-Mu yang ada di bangsa dan kota ini. Boleh menjadi berkat, boleh memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Berdoa buat setiap jiwa-jiwa. Kami berdoa memberkati Indonesia, berdoa memberkati Jember Tuhan. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia, shalom untuk Jember. Tanahmu diberkati, airmu diberkati, udaramu diberkati, ekonomimu terus Tuhan berkati. Dan kami berdoa buat setiap penduduk bangsa dan kota ini. Biarlah setiap bangsa dan kota ini boleh melihat kebaikan Tuhan, boleh melihat kasih Tuhan yang nyata. Dan biarlah mereka boleh mengalami belas kasihan Tuhan itu tercurah. Dan biarlah setiap kami, hidup kami terus boleh menjadi berkat buat bangsa dan kota ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia, atas Jember sama seperti dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bersepakat memberkati setiap pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala kami yang kami kasih Pastor Benny dan istri. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat Allah, urapan Allah terus menyertai setiap pelayanan mereka. Sehingga dimanapun Tuhan utus mereka, dimanapun mereka melayani, kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai buat Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Dia lebih dahsyat. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Tuhan menyertai dan memberkati bangsa itu. Dan biarlah kasih Tuhan boleh berikan dalam hati setiap kita. Kita boleh berdoa sampai kemuliaan Allah. Boleh dinyatakan buat bangsa dan kota ini. Amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi Untuk negeri ini. untuk negeriku. Haleluya. Satukan hati dan berdoa.
diberkati, Jember semakin diberkati. Kasih sorak-sorai lebih dahsyat buat dia. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Sama-sama katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah dia. Sebab pada berkat yang Tuhan akan curahkan buat bangsa dan kota ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus menyala di hadapan dia. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kami tahu roh yang menyala-nyala itu Tuhan berikan buat setiap kami untuk menjangkau sebanyak jiwa, untuk boleh hormat dan kemuliaan akan-Mu Tuhan. Kami tahu banyak jiwa membutuhkan Engkau. Dunia sedang butuh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kasih Allah boleh dicurahkan dalam hidup setiap kami, untuk kami terus menjangkau setiap jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Berikan ku hati yang seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari jemaat katakan, berikan ku. Yes. Ini isi hati setiap umat-Mu Tuhan. Berikan hatimu. Berikan hatimu kepada setiap umat. Terus melangkah di dalam kehendak-Mu. Sekali lagi jemaat katakan, Berikan ku setiap jiwa, menjangkau yang terhilang, menyelamatkan yang terhilang, menyembuhkan yang sakit. Berikan hatimu kepada kami Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hati yang penuh dengan belas kasihan Engkau berikan bagi kami Yesus. Oh, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi kota ini, menjangkau setiap jiwa di tengah-tengah kota kami. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan hatimu, kami mau Tuhan berikan kaki kami
sedang butuh Tuhan. Kami percaya setiap jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan Engkau Tuhan. Membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi jawaban buat setiap mereka. Biarlah mereka boleh melihat Yesus dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Setiap mereka perlu kasih-Mu, perlu anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Dunia butuh kasih Tuhan Yesus. Mereka perlukan Yesus, dunia butuh Engkau. mereka perlukan. Amin. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati
masih ada banyak orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Bahkan dunia ini membutuhkan Engkau. Ketika Engkau mencari orang-orang itu, biarlah Engkau menemukan kami umat-Mu di tempat ini. Temukan kami sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan, yang dapat menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih, oleh sebab itu berbicara buat kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar kami untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Untuk kami kerjakan dan kami lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih berfirman buat kami. Roh hikmat dan wahyu menolong kami untuk kami memahami, mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan. Semua sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom akhir bulan, saudara. Shalom. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sepanjang bulan ini kita bicara tentang compassion for the Lord atau compassion for the lost, ya, belas kasihan bagi mereka yang terhilang. Ya, Saudara, memang kalau kita bicara akhir-akhir ini dalam setiap kehidupan kita bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, yang sudah dinubuatkan lewat kebenaran firman Tuhan adalah bahwa ini adalah akhir dari sebuah akhir zaman, ya. Dan kalau kita melihat bahwa memang dunia ini butuh Tuhan. Dan kalau saya merenungkan kembali bahwa kita semua bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Kita seringkali mengagungkan lewat setiap pujian-pujian kita. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan Allah yang dahsyat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, namun demikian bahwa ketika Tuhan yang besar ada dalam setiap kehidupan kita, bukan berarti kemudian kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, orang Kristen yang hanya bisa menikmati untuk diri sendiri. Sebab tujuan Tuhan selalu bicara tentang pergi. Tujuan Tuhan ketika Tuhan menjadikan umat manusia, kembali saya mengingatkan akan tujuan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya untuk bermultiplikasi. Bahwa manusia ditempatkan di dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan, namun di situ semuanya menjadi gagal dan gagal. Tapi tujuan Tuhan tetap kembali kepada tujuan awal, bahwa bumi ini menyatakan kerajaan Allah yang dinyatakan di atas bumi ini. Lewat siapa? Lewat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kemudian oleh karena anugerahnya, Yesus kemudian lewat Yesus Kristus, lewat penyaliban Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9 katakan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Artinya bahwa saudara dan saya menjadi orang Kristen bukan hanya bicara tentang setiap itu bagus, saudaraku, saudara rajin beribadah, saudara rajin berkomunitas di Komsel, saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin membuat saat teduh dalam hidup saudara. Namun itu semua ternyata waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, bukan supaya saudara dan saya menjadi gemuk dan segar, tetapi tujuan adalah supaya saudara dan saya punya tenaga, punya kuasa untuk kita mengaplikasikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh sebab itu minggu ini kita bicara tentang bergerak dengan belas kasihan. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Ya, semoga di belakang terlihat. Saudaraku ya, saya coba belajar agak nyeni sedikit. Oke, bisa dilihat yang belakang? Ngangguk-ngangguk kepala ya. Oke ya. Kalau saudara terlihat, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Saudara belum sarapan?
sama saya juga belum. Tapi saya bertenaga gitu saya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudaraku dikasih Tuhan, ayat ini secara panjang katakan gini, melihat orang banyak itu tergeraklah Yesus mengajar, setelah berkeliling dia mengajar, kemudian Yesus ngomong begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku dikasih Tuhan, yang dikasih Tuhan, saudara dan saya kita bersyukur. Kembali saya katakan, kita mendapatkan anugerah Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang besar, kita ada di dalam kasih karunia. Ya, kita bisa menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Waktu kita berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia yang membuat kita menikmati segala sesuatu. Namun demikian, bahwa waktu kita menikmati semua yang dari Tuhan, bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi Tuhan punya tujuan untuk saudara dan saya menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat hidup saudara dan saya. Makanya kalau kita bicara tentang representative of Christ Kingdom, adalah saudara dan saya menyatakan pribadi Kristus yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk kita bisa bergerak ini, saudaraku dikasih Tuhan, kita bicara tentang compassion, kita bicara tentang belas kasihan. Sebab ternyata belas kasihan itu adalah hati Tuhan itu sendiri. Waktu saya merenungkan ini, kenapa disebut hati Tuhan itu sendiri? Sebab seringkali Alkitab berkata, waktu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia kemudian mengajar, dia menyembuhkan yang sakit, dia membuat semua tanda-tanda mujizat Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bahkan ketika Tuhan melihat kita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, salib adalah karya Tuhan Yesus yang terbesar atas setiap hidup kita. Karena itulah hatinya buat kita. Nah, namun saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dengan setiap perjalanan kehidupan kita? Saudaraku dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati Tuhan ini. Ya, kita nggak salah, saya pun berdoa, Tuhan berkati, Tuhan saya sering kali bergumul tentang setiap persoalan demi persoalan yang saya hadapi. Namun pernahkah kita berdoa dan minta Tuhan, taruh hatimu pada hatiku. Ya, taruh hatimu kepada hatiku. Ya, supaya waktu aku melihat orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, firman Tuhan katakan, orang-orang yang lelah bukan hanya bicara tentang kelelahan fisik, tapi mungkin kelelahan menghadapi hidup. Saudaraku, ketika mereka tidak tahu sumber hidup, waktu mereka lelah, mereka mau lari kemana. Sehingga ada banyak orang mencari pencarian untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Sebab sesungguhnya yang mereka cari adalah Kristus. Mungkin mereka, saudaraku, terlantar, ya, menggambarkan orang-orang yang bingung, tidak ngerti arah tujuan. Saudara bersyukur, Alkitab mengajar kepada kita, tujuan hidup saudara dan saya jelas. Makanya kita mengajar di sini supaya waktu saudara keluar ke sana untuk memberitahukan jalan kebenaran itu. Makanya firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Namun saudaraku dan saya yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah gini, kamu adalah terang dunia. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan untuk menunjukkan arah yang jelas kepada banyak orang. Nah, itulah sebabnya Tuhan selalu berkata kepada setiap kita. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah. Ya, untuk kita bisa pergi maka kita harus memiliki belas kasihan. Ya, kalau pergi hanya sebuah tugas saudaraku, maka saya percaya begini. Yang membuat kita pergi karena beban yang berat, pada akhirnya kita bisa saja menjadi burnout. Kita putus asa karena kita mungkin berasa gini, beban ini terlalu berat. Tapi waktu kita pergi dengan belas kasihan Tuhan, saya percaya gini. Maka itu sesuatu yang membuat kita memiliki sukacita dan kekuatan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, selama saya melayani Tuhan, ketika Tuhan utus kemana aja, selalu saya berdoa begini, Tuhan, pakai hidup ini di mana Tuhan utus.
Ya, mulai dari waktu saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Saya berdoa, Tuhan utus di mana Tuhan mau. Nah, waktu Tuhan utus itu saudaraku dikasih Tuhan, saya selalu minta Tuhan, tolong berikan aku hati untuk aku bisa pergi di mana Tuhan tempatkan. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Sebab ketika di Tawangmangu, di sekolah Alkitab begitu saya yang dikasih Tuhan. Mungkin ini sebuah jokes atau memang sebuah hal yang sudah lumrah. Kalau mereka berkata, kamu mau pelayanan di mana? Oh kalau kota besar, orang mereka berkata ladang basah. Kalau ada di pedalaman, oh itu ladang kering, sama bilang gitu ya. Di pedalaman banyak air gitu saya. Wah kita guruannya gitu, di pedalaman banyak air, mananya kayak kering gitu ya. Gimana? Saya selalu berdoa, Tuhan minta, utus aku untuk aku minta hatimu Tuhan. Praktek yang pertama, semester 1 untuk naik ke semester 2. Karena syarat untuk bisa terus ke tingkat 2 adalah lewat ujian, lewat praktek lapangan dengan nilai minimal B. Kami berdoa, saya cari, tidak ketemu. Aduh, saya cuma gini, masa sih Tuhan, saya sekolah 4 tahun, prakteknya di sekolah, gitu ya. Saya pengen keluar, tiba-tiba ada masuk saudaraku, kamu mau? Praktek pertama kali saya ada di kota Desa Banjarsari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tasikmalaya. Saudara, waktu ditawari gini, saya senang. Oke. Kemudian ada kalimat berikutnya. Tapi jemaatnya tidak banyak. Tidak masalah gitu ya. Yang penting yang pertama gini, ada yang nampung saya praktek gitu ya. Ya itu demi kebaikan dan demi kelancaran kan gitu saya. Ya, wah, oke. Nah, sebelum kami diutus bulan Mei, saudaraku ya, saya berdoa. Saya ambil waktu, saya berdoa puasa, saya doa Tuhan. Kalau memang Banjarsari adalah tempat, Tuhan utus aku untuk ke sana. Tolong Tuhan kasih aku. Ya, bukan cuma sekedar pergi diutus oleh sekolah, tapi aku mau Tuhan diutus oleh Engkau, taruh isi hatimu buatku. Wah pergi ya ke Banjarsari. Tidak tahu kemana, kalau sekarang enak banyak informasi yang masuk. Aduh kemana, naik apa ya, yang penting informasinya naik ini, naik kereta api turun di sini. Oke saya ikuti, tidak kesasar, puji Tuhan, haleluya ya. Tempat sampai di sana. Memang benar saudara ya, jemaat tidak terlalu banyak. Kemudian waktu saya berdoa, Tuhan taruh dalam hati saya, bicara tentang anak-anak. Jemaat tidak banyak, tidak sampai 20, ya, tidak sampai 20. Anak-anak tidak sampai 10, gitu ya. Tapi waktu Tuhan taruh di hati saya tentang anak-anak, saya layani mereka anak-anak, saudaraku. Dan disitulah Tuhan pakai saya untuk bisa masuk ke orang tua mereka masing-masing yang asli dari suku Sunda. Saya bisa bergerak ke sana karena Tuhan gimana cara? Ini suku yang sangat berbeda sekalipun Jawa. Ya. Kalau saudara ke Jawa Barat, kalau kemudian saudara mau pergi gitu, oh mau pulang ke Jawa ya, berarti Jawa Barat bukan Jawa, ya. Bagian dari Kalimantan mungkin ya saudara. Bukan, mereka bukan bagian dari Jawa. Jadi waktu saya ke sana, saudara, kami bisa masuk di sana. Kenapa? Karena waktu saya minta Tuhan, aku minta hatimu. Tuhan taruh ke hati saya tentang anak-anak. Waktu saya layani, saya bisa masuk. Kemudian dalam setiap pelayanan, saya terus minta Tuhan, aku minta hatimu. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah sebuah perintah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kemana saudara pergi? Waktu saudara bekerja, Tuhan utus saudara, mungkin tempat itu tempat tidak menyenangkan. Tapi disitulah waktu saudara berkata, bukan hanya aku bekerja, bukan hanya aku sekolah di sini. Tuhan, aku minta hatimu, untuk apa aku ada sampai di tempat ini, untuk apa aku di kota ini. Tuhan kasih aku isi hatimu, karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah tugas semua orang percaya. Jadi waktu kita pergi kemana Tuhan utus, minta hati Tuhan buat setiap hidup kita. Tuhan, kenapa aku ada di kota ini? Tuhan, kenapa aku ada dalam perusahaan ini? Tuhan, kenapa aku ada dalam fakultas ini? Tuhan, tolong aku untuk aku bisa mengerti isi hati Tuhan. Supaya kenapa?
supaya setiap kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, tapi kita sibuk dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Udah dah. Oke. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-35, kelewatan ini. Firman Tuhan katakan begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini adalah peristiwa ketika Yesus sudah bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Kemudian ketika murid-muridnya datang membawa makanan. Saudaraku, aku sudah kenyang karena makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kemudian Yesus bilang kepada murid-muridnya, bukankah 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk siap dituai. Saudaraku, perhatikan ini. Kesulitan, tantangan, keadaan dunia sekitar kita sebetulnya adalah sebuah kesempatan kita menceritakan, membagikan Yesus yang ada dalam diri kita. Itulah sebabnya seringkali saya bilang begini, miliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Miliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. El Shaddai, Allah ya kekuatan kita. Aku tidak takut, Tuhan yang beserta. Gimana caranya Tuhan yang beserta dengan kita? Pengalaman apa yang sudah kita alami dalam setiap kehidupan kita? Saudaraku dikasih Tuhan, kekurangan. Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Saudaraku dikasih Tuhan, artinya dalam setiap keadaan, waktu kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan begini, kesulitan adalah peluang besar untuk kita bisa membagikan Kristus dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan begini, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Saudaraku, perbuatan besar yang dari Allah harus kita alami dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita terus belajar hari ini untuk kita mengalami Tuhan, untuk menjadi orang-orang Kristen yang terus bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bergerak dengan belas kasihan Tuhan? Dalam Lukas pasal yang ke-10, ya secara singkat, firman Tuhan katakan begini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi ada seseorang yang turun, dia mau pergi dari Yeriko ke Yerusalem, dari Yeriko ke Yerusalem. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang ini dirampok, saudaraku. Orang ini dirampok. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Orangnya setengah mati, berarti dia setengah hidup, saudara ya. Nah, kemudian di situ ada orang Lewi, lihat, wow, itu ada orang yang lagi tergeletak. Dia pergi dari jalan yang lain. Kemudian imam dia lewat, saudaraku, dia menghindar dari cari jalan yang lain. Kemudian ayat yang ke-33 katakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, dengar ini baik, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu tergerak hatinya oleh belas kasihan, ini yang terjadi. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, ada 3 hal penting ketika kita bergerak dengan belas kasihan. Yang pertama, kita akan bergerak, itu akan menembus batasan. Datanglah seorang Samaria. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini ada batasan-batasan. Yang pertama, batasan sosial dan budaya. Orang Samaria dan orang Yahudi, dia tidak bergaul. Ya karena latar belakang politis dan lain sebagainya, nanti saudara bisa belajar di situ.
mereka tidak bisa bergaul. Dan karena orang Samaria dianggap campuran, bukan orang yang murni, sehingga mereka tidak bergaul. Saudaraku, ada banyak batasan sosial dan budaya yang ada di sekitar kita. Namun ketika ada hati Tuhan dalam setiap hidup kita, maka kita tidak terikat oleh batasan sosial dan budaya ini. Kita akan minta hikmat sama Tuhan, kita akan terobos itu, saudaraku. Makanya waktu saya terima visi dari Tuhan, saya berdoa untuk gereja ini, rumahku rumah segala bangsa. Ada banyak suku-suku bangsa, memang tidak gampang. Cara berbeda, setiap suku demi suku berbeda menghadapi banyak hal. Saudaraku dikasih Tuhan, batasan sosial dan budaya, ketika ada hati Tuhan kita bisa terobos di situ. Sebab kalau kita tidak punya hati itu, siapa dia? Bukan dari sukuku, kita berbeda. Saudaraku ya, kita berbeda, kita tidak bergaul, apalagi kita tidak ngerti kamu dari siapa, bahasanya yang berbeda. Belum lagi budaya dan lain sebagainya berbeda. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa menerima orang lain ketika kita menjebol, menerobos yang namanya sosial dan budaya ini. Kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar di sini bahwa ada banyak batasan-batasan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu ketika ada belas kasihan Tuhan dalam diri kita, maka kita akan bicara begini. Setiap suku, bangsa, ras apapun, itu semua sama di hadapan Tuhan. Kita bisa terobos di situ. Yang kedua, saudaraku ya, fisik. Ya, ketika kita bicara tentang saya ambil di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 31. Ini bicara pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Murid-muridnya kumpul, saudaraku dikasih Tuhan. Murid-muridnya kumpul, dia memberitahukan semua yang sudah mereka lakukan. Apa yang mereka kerjakan. Kemudian 31 katakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ada banyak orang yang datang, murid-muridnya mengajar dan lain sebagainya, mereka lakukan banyak hal, kemudian Yesus tahu. Ya, saudara lihat, Yesus tahu. Dia mengerti murid-muridnya capek, dia mengerti murid-muridnya lelah. Kemudian Yesus ngomong gini, mari kita sekarang sendirian, kita beristirahat. Sebab mereka makan pun tidak sempat. Kemudian ayat 32 katakan begini. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri. Ya, untuk mengasingkan diri. Tetapi orang banyak itu ngerti, mereka itu mau kemana. Sehingga dengan jalan darat mereka menyusul Yesus. Dan pada waktu mereka sampai ketemu, Yesus kembali dan waktu Yesus mendarat gini. Lah, orang banyak lagi datang gitu ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, mereka tidak pusing lagi. Mereka kepinginnya istirahat. Mereka karena ingin melepas penat, mereka ingin lepaskan semuanya itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tidak salah kita istirahat. Karena kelelahan dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi kalau ada compassion dalam diri kita, ada belas kasihan Tuhan, maka waktu ada sesuatu yang membutuhkan kehidupan kita, kita tidak lagi bicara gini, maaf, aku lagi capek, maaf, aku lagi lelah, waktunya aku sendirian, me time. Saudaraku dikasih Tuhan, sebab kebanyakan orang, ini adalah sebuah waktu yang kadang-kadang jadi sebuah alasan buat kita. Ya, bahkan saya pun berkata begini, hamba Tuhan juga manusia, butuh istirahat. Ya, saya butuh istirahat. Makanya saya bilang sama anak-anak begini, saya setiap hari Senin tidak mau diganggu dengan hal apapun, sekalipun saya masih kerja, buka kerja. Saya kepingin santai, saya tidak mau buka laptop, saya tidak mau buka mikir apa-apa gitu, saya tidak mau, santai aja, ngelepas segala pikiran yang penat, yang capek saya lepas gitu. Tapi begitu ada telepon, suruh mendoakan, suruh melayani, ya Tuhan siap berangkat gitu ya. Ya batasan, kalau enggak kita bisa jadi maaf sedang capek tidak ada masalah, kita istirahat. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, waktu ada belas kasihan di situ, melihat orang-orang yang terlantar, melihat orang-orang yang tidak tergembalakan, mereka ngomong begini,
Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian di situ Yesus ngajar. Yesus ngajar. Yesus ngajar. Ya, habis ngajar, saudaraku, mungkin murid-muridnya gini dalam hati gini, aduh, gak ngerti kesel wong-wong kira ya. Terjemahnya di sini, gak ngerti capek ini orang-orang. Yesus ngomong gini, Tuhan, ini sudah malam, suruh mereka pulang. Nanti mereka pingsan di tengah jalan, suruh mereka pulang. Sebab di tempat ini sunyi, tidak ada makanan. Yesus langsung ngomong sama mereka, kasih mereka makan. Waduh, guru, dari mana makan? Tidak ada. Ya, uang tidak ada, adapun uang tidak ada sesuatu yang bisa dibeli. Kasih mereka makan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sedang mengajar murid-muridnya juga memiliki hati yang sama terhadap orang banyak. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, batasan fisik ketika ada hati Tuhan, kita bisa menembusnya. Yang ketiga, batasan tentang kepentingan pribadi. Beristirahat. Ya, kalau saya ambil berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri. Waktu istirahat. Habis lelah, fisiknya lelah, pengen istirahat. Banyak kepentingan pribadi. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar. Waktu kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Maka saya percaya gini, Tuhan yang memikirkan kepentingan kita. Kadang-kala kita pikir gini saudaraku ya, gak bisa ini. Harus ini. Sudah schedule-nya kayak gini nih. Aku kepengen begini, ini harus udah bisa. Tapi kadang-kala waktu kita bukan waktu Tuhan. Banyak hal saudaraku. Saya pernah cerita di sini saudara. Seringkali saya ditawari, ayo pergi ya ke Jepang, kemudian ke Thailand begitu. Saya pikir, oke, tunggu sebentar. Saya lihat semuanya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau pergi, kalau enggak. Ya. Saya bisa saja berkata setiap saat, setiap detik saya bisa pergi aja. Karena secara ikatan, saya bukan full timer yang diikat dengan jam kantor dan lain sebagainya. Bukan berarti yang full timer salah, bukan. Ya, saya tidak mengikatkan saya diri pada, tapi Tuhan, tolong supaya hati ini bersih. Aku minta Tuhan mau kerjakan apa. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kepentingan pribadi kami diganti sama Tuhan. Saya percaya begini, waktu kita memikirkan kepentingan Tuhan, waktu kita terobos setiap kepentingan kita, maka saya percaya kepentingan Tuhan, kepentingan pribadi kita, Tuhan ganti. Nah persoalannya adalah gini, seringkali kita hanya melihat diri sendiri. Aku dulu, saya dulu nomor satu, baru yang lain. Nah disitulah batasan-batasan yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, ketika kita bergerak dengan belas kasihan Allah, berani berkorban. Lukas 10:34-35, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudaraku dikasih Tuhan, tadi Bapak Gembala Senior sudah sampaikan, beda antara compassion dengan empati. Kalau kasihan aja empati, kita hanya bisa memberi apa yang kita bisa beri. Ya, misalnya kepada orang-orang di pinggir jalan, ini kasihan ya. Kita punya uang berapa? 5.000 kita kasih. Tapi waktu kita ada compassion di situ, maka di situ adalah kita berkorban. Artinya kita memberi sampai dengan rasa sakit. Saudaraku dikasih Tuhan, orang Samaria ini yang pertama yang dia lakukan, waktu dia balut, dia siram lukanya dengan minyak, dia naikkan ke keledai tunggangannya. Artinya bahwa dia naik keledai, kemudian diganti sama orang yang sakit ini. Orang yang dirampok tadi, dia jalan tuntun itu keledai. Dan sampai di penginapan, saudaraku dikasih Tuhan, dia taruh, dia rawat lagi. Orang ini di penginapan.
Dan pada waktu dia mau pergi, dia kasih dalam penginapan itu 2 dinar. Ya, upah pekerja dalam sehari itu 1 dinar. Ya, 2 dinar berarti upah pekerja dalam 2 hari. Diberikan semuanya, bahkan ditambahkan begini, kalau kurang minta lagi, nanti aku datang, aku ganti. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak gampang. Jadi waktu ada compassion di situ, yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, kita berani berkorban. Korban artinya kita memberi sampai rasa sakit. Kita tidak bisa memberi sampai rasa sakit kalau kita tidak punya belas kasihan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita mau belajar bergerak dengan belas kasihan karena Tuhan mau bahwa hidup saudara dan saya ada korban yang diberikan di situ. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, bergerak dengan belas kasihan, kita akan melahirkan misi. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Siapakah sesamaku manusia? Itu tadi ceritanya, saudara ya. Dan kemudian Yesus ngomong sama mereka, kalau begitu siapa menurut kamu sesamamu manusia? Orang Samaria, orang yang ketiga tadi. Dan Yesus ngomong gini, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku dikasih Tuhan. Melahirkan misi artinya begini. Yaitu ini adalah sebuah gaya hidup saudara dan saya. Gaya hidup yang harus kita bawa kemanapun saudara dan saya pergi. Menjadi perwakilan kerajaan Allah. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat gaya hidup kita, lewat cara hidup kita. Kita bawa kemanapun saudara pergi. Jadi firman Tuhan katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Kemanapun kita pergi, maka ketika ada belas kasihan Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, itu yang akan kita bawa kemana-mana. Jadi mari kita mau belajar begini saudaraku. Waktu saya mempersiapkan ini saudaraku, saya berdoa gini. Berarti yang saya harus bawa apa setiap kali saya pergi. Saya tidak lagi bawa keluhan-keluhan saya. Saya tidak lagi ngomong sama orang, aduh iya zaman ini susah, iya susah. Zaman ini lagi susah, kerjaan saya sepi. Saya sudah 1 minggu udah dapat pelanggan. Bagaimana caranya nih? Wah pemerintahnya begini. Tapi kemanapun saya pergi, saya bawa cerita begini. Ya memang hari-hari ini sepi. Ya, tetapi kalau kita percaya Yesus, dia adalah sumber kehidupan, dia yang akan pelihara kita. Itu jadi sebuah kesaksian dalam hidup kita. Jadi perkataan kita bukan lagi perkataan julid. Perkataan kita bukan lagi perkataan yang negatif, baik terhadap bangsa ini. Taruh bangsa ini dalam hidup kita. Tuhan, aku memberkati bangsaku, aku memberkati kotaku ini. Taruh hatiku buat kota ini, ku berdoa buat kota ini, ku memberkati kota ini. Berkati Tuhan kota Jember. Bisa saja Tuhan, pindah Tuhan, aku kepengen ke sini Tuhan ya. Bisa aja minta pindah sama Tuhan ya. Kalau udah dipindah dari kota Jember ke kota yang lain, dipindah dari sini ke sana, ke surga. Wah, ya, tugasnya belum selesai. Tapi saya mau menikmati loh. Jadi waktu kita melahirkan misi, maka apa yang kita bawa dalam hidup kita? Apa? Itu kita bicara misi. Jadi waktu kita bicara misi bukan hanya bicara kepada orang, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara berani dan memang Tuhan suruh bawa seperti itu, katakan itu. Tapi waktu kamu bagi hidup ini, tunjukkan belas kasihan ini pada orang lain. Bahkan jangan pernah sungkan-sungkan untuk engkau berdoa buat orang tersebut. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, belas kasihan Allah dalam hidup kita akan melahirkan misi. Artinya menjadikan gaya hidup di dalam setiap kehidupan kita. Jadi gaya hidup kita bukan lagi konsumtif. Ya, selalu terima. Tapi kita harus keluar. Coba sekarang saudara renungkan gini. Renungkan ya, renungkan baik. Saudara makan terus. Sehari 3 kali makan. Terus makan yang enak-enak dah makan. Ya, jangan pernah dibuang. Setiap pagi kalau mules gini, Tuhan sayang kemarin aku makan baboy Tuhan. Jangan dibuang, sayang Tuhan. Wah hari besoknya sayang Tuhan kemarin makannya enak. Habis ratusan ribu Tuhan, woi sayang. Tuhan, masuk rumah sakit. Ya, coba tidak usah dibuang. Ya. Tapi gini, kenapa kita perlu makan? Untuk beraktivitas.
Kita punya tenaga, punya kalori untuk kita kerja, belajar. Itu fungsinya makan. Bukan cuma makan, tapi waktu saudara baca firman, dengar firman, merenungkan firman Tuhan, itu masuk dalam hidup kita. Itu adalah sebuah tenaga buat kita, pengalaman kita dengan Tuhan. Untuk apa? Melahirkan misi, bergerak. Nah, itu sehat. Jadi mari, gereja yang sehat adalah setiap jemaatnya bergerak. Bukan lagi kita bicara tentang diri sendiri, tapi mari kita bergerak. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Ya, bergerak dalam belas kasihan. Ada 3 hal penting, menembus batasan. Tembus batasan-batasanmu. Bahkan ketika aku berkata, khususnya ini sama. Ya, kalau saudara ngomong introvert, ya apalah artinya itu ya. Semua. Saya pun juga orang kalau bilang orang introvert, saya introvert. Tapi waktu saya mengerti isi hati Tuhan, saya tembus batasan itu. Saya minta Tuhan, tolong. Bahkan buat saya kalau naik kendaraan umum saudaraku, saya paling nyaman, orang kenal tidak kenal terserah ada di sebelah saya tinggal nikmati tidur. Tapi saya selalu berdoa gini, Tuhan taruh isi hatimu buat orang yang di sebelah saya. Saya mau ngobrol apa? Ya. Seringkali saya tanya, Tuhan mau ngobrol apa Tuhan? Ya, mulai dari basa-basi, siapa namanya, mau pergi kemana, cerita panjang lebar, bla 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 bla. Buat saya nyaman, apalagi tidak kenal orang, aduh sendirian. Saya diem 5 jam di kereta, tidur, tidak ada masalah, tidak persoalan. Tapi waktu Tuhan aku minta isi hatimu buat orang yang di sebelah saya. Ngobrol, mulai basa-basi, mau kemana? Oh iya, Surabaya di mana? Wah, kayak sok tahu Surabaya aja. Ya cerita aja, minimal Surabaya ngerti lah kecil-kecil. Oh kalau saya ke Surabaya sukanya di sini, di Surabaya Barat, di situ Surabaya Barat ada ini. Oh iya cerita. Dan bagi nilai-nilai hidup, ya memang sih, ya tergantung siapa yang di sebelah saya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar. Yang pertama, bergerak dengan belas kasihan akan menembus setiap batasan dalam hidup kita. Yang kedua, waktu kita bergerak dengan compassion ini, kita berani berkorban. Ya, bukan hanya sekedar memberi. Saya apresiasi saudara menangkap waktu setiap kita ini bagi-bagi sembako. Saya selalu berdoa, Tuhan, kemana ini? Kemana ini Tuhan? Sebab saya percaya waktu jemaat Tuhan bergerak, maka ini harus tepat. Nah, dan yang ketiga adalah melahirkan misi atau gaya hidup kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari di bulan ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita bergerak bersama dengan Tuhan. Jadilah anak Tuhan, jadilah orang Kristen yang aktif bukan pasif. Jadilah orang Kristen yang memiliki sebuah gaya hidup untuk kita peduli dengan banyak orang. Orang yang di luar sana masih banyak. Mari kita jangan lagi berfokus hanya kepada diri sendiri saja. Tapi mari kita fokus apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup saudara dan saya. Maka waktu kita bergerak dengan belas kasihan, saudara akan nikmati ini. Yang namanya 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Itu saudara akan alami. Waktu saudara bergerak dengan misi, waktu saudara bergerak dengan compassion, saudara lihat gini, akan lahir banyak pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulutmu. Aku keluh, aku tidak bisa ngomong. Tapi waktu ada compassion, saudara tiba-tiba mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan. Tuhan taruh ini loh, kamu ngomong ini, kamu ngomong ini. Perhatikan gini, baca Alkitab. Waktu Tuhan tergeraklah dengan hatinya oleh belas kasihan, Yesus mulai mengajar. Yesus mulai mengajar, buat tanda-tanda mujizat. Jadi waktu sudah bergerak dengan compassion ini, maka dari saudara akan ngalir pengajaran-pengajaran baru. Saya ini orang tidak bisa ngomong, tapi waktu ada compassion ini, lahir pengajaran-pengajaran. Jadi mari kita sama-sama bergerak. Amin, amin. Jadilah orang Kristen yang bergerak, bukan hanya berdiam diri dan berpangku tangan, tapi kita bergerak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudara. Sebelum saya berdoa, munculkan satu nama
dari hidup saudara. Minta Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Munculkan satu nama orang. Mungkin orang itu belum mengenal Tuhan. Atau orang itu yang lama terhilang daripada Tuhan. Munculkan satu nama. Munculkan. Minta belas kasihan Tuhan. Kalau itu sudah muncul dalam hati saudara, pegang itu sungguh-sungguh. Pegang itu sungguh-sungguh. Doakan mulai dari sekarang. Waktu saudara mau tidur, bangun tidur. Doakan itu. Makanya minta belas kasihan Tuhan. Supaya engkau tidak give up, supaya engkau tidak menyerah. Minta. Oke? Kalau sudah muncul sekarang, buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Engkau yang membaca hati kami. Pagi hari ini, di hati setiap umat-Mu ada satu nama yang muncul dalam hidup mereka. Kami berdoa buat nama-nama ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka, kalau mereka terlantar, kalau mereka sedang lelah, Tuhan tolong mereka, jamah mereka pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah. Nama-nama ini Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terbatas, tapi kami mau jangkau mereka dengan doa kami. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya. Tuhan sedang melawat nama-nama ini. Siang hari ini, sore hari ini saudara beribadah di rumah. Tuhan lawat sore hari ini. Orang-orang yang sudah kami sebut namanya dalam hidup kami. Lawat Tuhan, lawat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu berdoa. Dengan waktunya Tuhan, kiranya pengurapan Tuhan mengurapi anak-anak-Mu ini. Untuk mereka boleh menjumpai mereka dan memberitakan kabar baik ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu ini. Urapi mereka dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Supaya jemaat Tuhan adalah jemaat yang pergi. Jemaat yang bermisi. Supaya nama Tuhan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu lepaskan pengurapan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, apa yang seharusnya hamba-Mu sampaikan, sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
korban-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merayakannya, merayakan pengorbanan-Mu, merayakan compassion yang ultimate itu, yang tertinggi, sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu sebagai ganti kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati dan urapi roti dan anggur yang biasa ini, untuk kami boleh menyadari, mengingat akan segala kebaikan dan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat roti kita tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati. Tubuhnya telah dipecah-pecahkan menjadi korban bagi kita. Dan bilurnya boleh menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, melalui roti ini kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita minum, makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, cawan ini adalah cawan perjanjian baru kita dengan Tuhan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawan dengan hati-hati sebelah saudara. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dari hati yang terdalam. Karena melalui ini kita memiliki compassion. Terima kasih Tuhan. sakramen perjamuan kudus yang kami nikmati. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Kristus menjadi satu dalam kehidupan kami. Dan melalui hidup kami, Kristus boleh terpancar. Dan nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dalam Rock Women Ministry, spesial Hari Kartini, dan anniversary RWM keempat, Selasa, 21 April pukul 18.00, bertempat di Perumahan Gunung Batu The 12. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi menjadi wanita berhikmat, berfungsi, berdampak. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia yang sungguh baik dalam hidup setiap kita. Amin. Biarlah hidup kita terus boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir, Engkau melawat setiap kami dari awal sampai akhir ibadah pada malam hari ini Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam mempersiapkan ibadah ini boleh berjalan Tuhan. Mereka sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kembalikan bejana mereka Tuhan, penuhkan kembali bejana mereka Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami ingin menabur Tuhan. Berkati juga setiap taburan-taburan yang dipersiapkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Engkau sudah memberkati kami. Mari semua jemaat, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang diberkati dan berkemenangan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.